Halo guys, selamat datang di channel Stevie Steve. Dan di video kali ini gue mau bahas satu tablet dari Samsung yang bernama Samsung Galaxy Tab S5e. Untuk kotaknya seperti ini. Kesan pertama yang gue dapatkan ketika pertama kali megang tablet ini adalah tipis. Ya, tipis sekali. Tipis, dan tipis. Saking tipisnya, gue bisa jadiin ini kipas. Gue bandingin sama ini, gue ada iPhone 5s. Kalau dibandingin, kelihatan nggak sih? Ya. Tablet ini jauh lebih tipis dibandingkan iPhone. Untuk saat ini kayaknya produsen Android jarang ya yang ngeluarin tablet. Ada nggak sih? Kalau misalkan ditanya tablet Android, ya gue cuma jawab Samsung. Nggak ada lagi yang lain. Karena memang cuma dia doang kayaknya yang ngeluarin. Oh ya, tapi baru-baru ini tadi gue lihat di GSM Arena itu Huawei ngeluarin MatePad Pro. Huawei MatePad Pro. Tapi gitu, Huawei nggak ada Google-nya. Nggak ada Google Play Service-nya. Ya ada sih yang versi Huawei-nya juga, tapi ya itu kan juga masih baru, dan kita sebagai konsumen ya mungkin lama-lama akan bagus sih, tapi ya males lah nungguinnya lah. Tapi padahal barang Huawei keren loh. Mate 40 Pro, Mate 30 Pro. Paling kalau sekarang mau beli Huawei ya mentok di P30 Pro sih. Tablet ini diperkenalkan pertama kali bulan Februari 2019 dan sekarang ini bulan Mei 2020. Nah, apakah tablet ini itu masih layak untuk dimiliki di tahun 2020 ini? Berikut ulasannya. Oke, gue bahas dari yang sederhana dulu aja ya, kayak misalkan body, desain, sama fitur-fiturnya aja. Ini untuk layarnya itu besarannya 10,5 inci. Ya, untuk rasionya yang dipakai dia ini 18 banding 10. Jadi bukan 18 banding 9, ini 18 banding 10. Tipe layarnya Super AMOLED. Wah, jelas, mantap. Super AMOLED 1600 x 2560 pixel. Dan ini untuk bahannya dia aluminium. Bukan plastik, ini aluminium kok. Untuk OS-nya dia masih Android Pie sayangnya. Bulan Mei ini 2020 dia masih Android Pie. Tapi katanya nanti dia bakal dapat Android yang 10-nya itu di bulan Juli. Gue baca ini sih, baca-baca searching gitu sih. Gue searching sih katanya sih bulan Juli gitu. Tahu bulan Juli beneran apa kagak tuh. Nah, dia masih Android Pie. Nah, oke. Gue langsung dari ini aja ya, bodinya. Sini samping kanan itu ada tombol power yang digabung dengan fingerprint. Terus ada volume up and down. Ada mikrofon kecil, sama di sini ada SIM card tray. Nah, SIM card tray-nya ini dia bisa pakai SIM card biasa seluler atau sama micro SD. Nah, tapi kebetulan yang punya gue ini dia Wi-Fi only. Nah, Wi-Fi only itu kayaknya nggak dijual di Indonesia deh. Jadi barang yang gue punya ini barang luar, barang Singapura kalau nggak salah deh. Ya, jadi ini bukan barang Indonesia karena ini Wi-Fi only. Lucu sih. Kayak yang tempat SIM cardnya ditutupin gitu. Nah, untuk yang punya gue ini tipenya kan Wi-Fi only. Itu tipenya namanya SMT270. Nah, kalau yang versi seluler itu SMT275. Itu bisa pakai SIM card. Jadi kalau kalian misalkan beli tablet ini, kalian mesti lihat versinya dulu ya. Itu versi yang bisa pakai seluler atau enggak. Kenapa aku mesti bilang gitu? Karena gini, di menu ini tuh ada menu telepon sebetulnya. Di sini ada menu telepon. Dan ketika di ini dia begini, gitu. Dia nggak mau. Ya digini sih bisa, digini mau, tapi nggak bisa ditelepon, gitu. Dia tetap ada aplikasi telepon, tapi nggak bisa nelpon. Jadi ini penting kalau kalian mau beli ini lihat serinya dulu. Nah, itu yang bagian sisi sininya. Untuk bagian bawah ini ada 2 speaker dan satu USB-C. Mau berapa emang? Satu USB-C. Terus samping kirinya itu kayak ada pin 4 pin gitu. Itu fungsinya buat apa? Aksesoris keyboard. Nah, tapi gue nggak punya keyboardnya karena memang gue nggak perlu itu. Terus bagian atas itu ada mikrofon dan dua kamera lagi, 2 speaker lagi. Jadi total di sini ada 4 speaker. Terus di belakang satu kamera, tulisan Samsung dan tulisan AKG. Ya,
Sound by EKG. Soundnya bagus banget lah pokoknya ini. Oh ya, untuk headphone jack, ini tablet nggak ada headphone jack, jadi kita sebetulnya dapat converter dari industri ini, tapi gue lupa kan converternya taruh mana. Nah ini gue punya converter sendiri sebetulnya, ini bukan bawaan, dan ini bisa. Nah beruntungnya adalah ini tablet nggak rewel untuk soal converter, nggak kayak Google Pixel. Tablet ini tuh kayak kalau buat nonton tuh keren banget loh, layar Super AMOLED, gede, layarnya manjang, terus ditambah speaker keluarannya 4 biji gini, support AKG, Dolby Atmos. Gila, ini kalau buat nonton drakor nih mantep banget nih, serius, ini buat nonton drakor mantap. Terus yang kerennya lagi, ini tablet itu bisa muter 4K 60 fps ya, 4K 60 fps jalan di tablet ini. Nah biasa kalau misalkan gua nonton itu pakai case-nya begini, enak tinggal set. Jadi kita nggak nonton di laptop lagi, nonton di sini aja. Terus kalau ini buat denger lagu-lagu, kalau misalkan mau tidur juga enak. Kalau misalkan lu bangunin tidur pakai alarm ini, lu bangun beneran deh, kenceng banget suaranya. Terus ini juga buat baca e-book enak ya. Ya tetap enakan buku fisik sih memang, tapi lebih praktis ini kalau kemana-mana, nggak bawa banyak-banyak buku. Terus ada ini apa, blue light filternya yang untuk mode baca gitu, yang layarnya jadi kuning. Dark mode juga udah ada. Terus bisa ini juga apa, split screen dan pop up view. Nah untuk yang split screen caranya itu sebenarnya gue nyari-nyari di settingan itu nggak ketemu. Jadi ternyata itu simple banget. Oke, gue coba kasih contoh ya. Misalkan gini, ini lagi begini, lu buka recent app, terus misalkan ini, misalkan apa ini, tap di iconnya, terus ini ada pilihan, itu ada app info, terus open in split screen, open in pop up view. Kalau pop up ya cuma pop up doang, tapi kita pilihnya split ya di atas. Terus kita pilih lagi satu ini ya, ini bisa dalam vertikal ataupun horizontal, jadi bisa dua-duanya. Nah ini berguna banget sih, kalau buat gue sih berguna, karena gue kalau misalkan kayak gue punya lagu gitu yang ada di video ya, gue mau nyari chordnya bisa di sampingnya, gue bisa nyari chord sama lirik di sampingnya. Nah untuk kualitas fingerprintnya sih ya sebetulnya oke sih ya, nggak cepet banget sih, cuman biasa aja sih kalau menurut gue. Tapi sebenarnya gue jujur nggak gitu nyaman dengan fingerprint model begini sih, kayak kecil banget gitu loh, dan kadang-kadang gue suka nggak akurat gitu. Tapi ya ini masalah pembiasaan sih, tapi gue kurang nyaman tetap. Gue lebih senang yang bulat gede gitu loh. Tapi ya wajar sih sebenarnya kalau misalkan dia panjang. Kalau nggak mau taruh di mana coba fingerprintnya? Ya itu minor lah, bukan major. Nah terus dia juga ada yang namanya Samsung DeX. Untuk Samsung DeX ini keren sih sebetulnya. Jadi Samsung DeX ini membuat tampilan di sini itu layak kayak PC, kayak komputer. Nah nih mana nih? Nah, nih dia ada settingan di sini Samsung DeX. Ya, tampilannya begini Samsung DeX, kayak komputer. Pakai ini, berdiriin, tek. Dan ini bisa pakai ini, bisa pakai mouse. Tapi lu mesti pakai OTG di sini. Pakai mouse bisa. Nah, untuk kamera belakangnya itu dia 13 megapiksel dan kamera depannya itu 8 megapiksel. Untuk hasilnya ya gitu deh, tablet namanya juga. Tapi ini dia di kameranya itu ada fitur hyperlapse. Hyperlapse itu yang model cepet-cepet itu loh. Nah, videonya juga bisa sampai 4K. Tapi ya walaupun 4K hasilnya juga kurang gitu memuaskan sih. Ya namanya juga tablet sih. Ya udah, ini foto-foto dan videonya kalian bisa nilai sendiri aja.
Kalau ini adalah hasil dari kamera Samsung Galaxy Tab S5e. Untuk performanya itu jeroannya pakai Snapdragon 670. Untuk fabrikasinya dia 10 nanometer, Adreno 615. Untuk RAM 4GB, internalnya 64. Nah, untuk Antutunya itu sekitar 150 ribuan. Nah, untuk khusus yang bagian RAM, ini punya gua RAM-nya 6. Punya gua tuh RAM-nya 6, internalnya 128. Karena kan ini bukan barang Indonesia ya, jadi ya begitu. Kalau barang Indonesia tuh yang keluar kayaknya cuma yang seluler doang deh. Yang versi seluler yang 464. Kalau yang versi WiFi 6128 kayak nggak ada deh. Untuk ngegame ya lancar aja sih. Cuman jujur gue nggak gitu suka sih ngegame di sini. Gue lebih seneng di handphone. Ngegame di handphone jauh lebih enak. Ya kalau main-main yang nyantai sih kayak misalkan COC, Clash Royale, terus ya pokoknya yang nggak moba gitulah, yang nggak tangan harus kemana-mana, itu enak banget malah, nyantai gitu. Tapi kalau kayak main Mobile Legend atau main AoV gitu, gue kurang gitu nyaman sih pakai ini. Di samping berat juga, gue kan sering pakai case dan berat, jadi kalau pakai case, jadi kalau main game biasa gue lepas dulu biar agak ringan gitu. Dan itu gede banget, jadi kayak gue kan kalau main MOBA kan begini ya, itu kayak tangan gue tuh ngejangkaunya itu jempolnya jauh gitu. Tapi ya itu masalah pembiasaan sih. Ya ada juga sih yang senang main pakai tablet gitu. Ya tergantung selera sih. Tapi kalau gue pribadi sih kurang gitu suka. Tetap lebih di handphone sih, lebih senang di handphone. Makanya ya tablet gaming nggak ada, adanya handphone gaming. Karena memang lebih nyaman di handphone. Kalau menurut gue ya. Nah untuk main AoV dia bisa di rata kanan semua. Kecuali di tampilannya itu nggak bisa HD. Jadi kalau di AoV itu yang sampai rumput goyang sama cipratan air itu nggak bisa. Dia nggak nyampe settingan itu. Kalau untuk Mobile Legend itu kualitas sampai grafik sangat tinggi, high frame rate bisa. Pokoknya Mobile Legend oke lah, mentok semua lah. Suhu kalau gue mainin agak sekitar mungkin 20 menit ya, 20 atau 30 menit itu memang agak anget sih. Ya di bagian mesin itu. Ya, tapi angetnya masih wajar. Bukan anget yang panas banget sih. Ini masih dalam batas wajar sih kalau untuk anget. 공병 부대 내부엔 원재료로 특수 범퍼를 제작할 수 있는 설비까지 있었습니다. Please find my mark. Untuk baterainya kapasitasnya 7040. Ya, ya lumayan sih. Nggak kecil, nggak gede banget. Untuk ngecasnya sih lumayan lama sih. 2,5 jam lah kurang lebih. Tergantung casannya sih. Tapi ini udah super fast charger juga. 18W. Udah super fast charging ya sekitar 2,5 jam atau sampai 3 jam lah. Kalau untuk pemakaian sih ya paling gue memakai ini cuma buat nonton doang sih. Gue kadang-kadang bisa sampai seminggu malah ini. Ya, bisa sampai seminggu. Paling dibuka sekali aja buat baca-baca, terus sama lihat-lihat video sedikit-sedikit. Udah, paling cuma begitu doang. Oke, untuk harganya. Ini gue coba buka-buka ini ya, buka-buka OLX saja. Untuk harga baru ya kurang lebih itu 7 juta. Baru segel resmi Indonesia.
Oke, jadi kesimpulannya ini tablet harga 7 juta tadi ya. Baru 7 juta worth it apa enggak sih? Mana ya? Sebenarnya yang bikin ini mahal sih karena Super AMOLED sih. Ya jelas lah, layar Super AMOLED tuh udah pasti mahal. Kayaknya hampir rata-rata mahal. Apalagi segede gini Super AMOLED-nya. Ini tablet sebenarnya buat nonton sih kalau menurut gue ya, bukan buat ngegame. Jadi kalau kalian ngejar performa dari tablet ini, kayak jangan deh. Kayak jangan. Tapi kalau kalian buat nonton, ini oke banget. Kalau buat nonton ya, memang buat nonton Netflix atau nonton drakor, ini tablet gue rekomen banget. Gitu. Emang bagus banget ya. Untuk spekernya, layarnya manjang, Super AMOLED itu udah top banget. Tapi kalau ngejar performa, kayaknya gue lebih pilih iPad pastinya. Kalau ngejar performa sih paling gue cuma bisa saranin gue ya, kalau menurut gue ya, iPad mini 5. Itu iPad mini 5 itu chipnya A12 soalnya. Chip A12 itu kan sekelas sama iPhone XS, iPhone XR gitu. Nah kalau misalkan gue lihat iPhone sih pasti dari chipnya dulu. Oh ini chipnya A12, kurang lebih bisa kepake 4 tahun sampai 5 tahun ke depan gitu. Jadi untuk update softwarenya juga kan terjamin. Dan memang iPad itu juga, itu chip A12 juga udah kenceng banget. Lu main game apa aja di situ udah lancar. Jadi semua pilihan tergantung kalian. Kalau ngejar buat nonton, kenyamanan, suara, sound ini oke banget. Tapi kalau misalkan kalian ngejar performa, gue lebih nyaranin ke iPad semua. Ya karena memang nggak ada pilihan lain, cuman Samsung sama Apple doang yang tablet. Oke, sekian dulu review gue untuk Samsung Galaxy Tab S5e. Gue lupa mulu namanya. Oke, like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kalian boleh komen di bawah. Dan kalian boleh subscribe channel ini. Dan sampai kita bertemu di video berikutnya.